Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya akan melanjutkan rangkaian materi observasi, dan ini adalah materi yang terakhir ya. Materi tentang observasi dalam pemeriksaan psikologi atau biasa kita kenal dengan asesmen, dan proses secara keseluruhannya kita namakan dengan psikodiagnostik. Nah, teman-teman semuanya, dari beberapa observasi atau materi-materi observasi yang sudah saya berikan sebelumnya, teman-teman sudah mulai bisa melihat ya bahwa kegiatan observasi ini menjadi sesuatu yang menjadi kegiatan yang penting untuk ya segala macam tujuannya. Boleh juga di bidang klinis, boleh juga di bidang industri atau pendidikan atau juga perkembangan, dan juga mungkin tidak hanya di psikologi, di bidang-bidang yang lain, kedokteran dan sebagainya. Saya rasa observasi ini menjadi sesuatu yang penting juga. Nah, dalam hal ini observasi dalam pemeriksaan psikologi ini kita lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan psikodiagnostik ya. Nah, kalau misalkan kita melihat pada slide berikutnya, jadi fungsi observasi dalam pemeriksaan psikologi itu biasanya observasi ini bisa kita gunakan sebagai teknik tunggal, namun juga bisa kita gunakan sebagai teknik atau metode yang akan digabungkan dengan metode-metode yang lain. Misalkan tes psikologi, misalkan juga wawancara begitu ya, atau beberapa tambahan metode lain, misalkan biografi atau misalkan diari gitu ya. Jadi metode-metode untuk mengungkapkan atau metode-metode untuk kita melakukan pemeriksaan psikologis itu bisa banyak macamnya. Nah, salah satunya adalah si observasi ini. Jadi kegunaan observasi dalam psikodiagnostik atau kegiatan pemeriksaan, serangkaian kegiatan pemeriksaan psikologi, maka yang pertama adalah keperluan sebagai asesmen awal atau pemeriksaan awal. Biasanya teman-teman kalau datang ke dokter itu kan ditanya gitu ya, sakit apa, kemudian juga sejak kapan sakitnya, dan juga misalkan keluhan apa saja yang dirasakan. Nah, sama di dalam pemeriksaan psikologis itu juga kita mengenal wawancara yang seperti itu, misalkan keluhan ini terjadi sejak kapan. Namun di sisi lain juga ada kegiatan observasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan itu. Jadi misalkan pada saat kita mau melihat klien-klien kita yang ada kecenderungan autis, kita mau melihat sejauh mana sih kemampuan kontak matanya, kemudian juga misalkan di ADHD, sejauh mana sih, berapa durasinya anak ini lari-lari, tanpa tidak bisa diam begitu ya. Kemudian juga apakah ada agresivitas, kemudian juga apakah ada impulsivitas, maka itu bisa dilihat dalam data observasi. Juga misalkan saya melihat mau mengobservasi pertemuan awal saya dengan klien schizophrenia, maka saya juga melihat apakah dia senyum-senyum sendiri, apakah dia mungkin marah-marah, ataukah dia mungkin menyebutkan kata-kata yang tidak ada hubungannya, atau pemilihan kata-kata yang tidak tepat. Biasa kita istilahkan dalam klinis sebagai word salad, jadi gado-gado kata, percampuran kata-kata yang tidak jelas apa artinya begitu ya, tidak bisa dimaknai begitu. Nah, jadi pertama adalah sebagai keperluan asesmen awal. Nah, selanjutnya bisa menentukan kekuatan observi dan menggunakan untuk meningkatkan hal-hal yang lemah. Sebagaimana kita tahu kalau misalkan ada beberapa klien kita yang datang kemudian memiliki, setelah kita melakukan observasi, misalkan yang paling mudah saja ya, kita observasi misalkan klien kita mengalami tunadaksa. Artinya ada kecacatan tubuh begitu, mungkin di kehilangan tangan, atau mungkin kehilangan kaki, atau mungkin ada fungsi organ tubuh motorik yang tidak bisa digunakan. Nah, kalau misalkan kita melihat misalkan dia tidak memiliki tangan begitu, namun dia masih memiliki kaki yang utuh, kemudian juga kemampuan intelijensinya juga bagus. Nah, rasanya hal-hal seperti ini pada saat kita melakukan observasi, data observasi atau pengamatan itu bisa menjadi salah satu bahan untuk analisis apa sih yang masih lebih dari kelebihan dari klien yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dibuat strategi intervensi atau penanganan, sehingga itu bisa meningkatkan
kemampuannya dari beberapa kelemahan yang mungkin muncul pada si klien. Kemudian juga dasar merancang rencana individual atau intervensi, atau biasa kita istilahkan dengan strategi untuk membuat klien berdaya gitu ya, atau membuat klien bisa move on, atau membuat klien bisa menciptakan rancangan untuk dirinya sendiri, sehingga ini bisa membuat produktivitas klien menjadi naik, kemudian juga emosi juga bisa lebih stabil dan sebagainya. Kemudian dasar dari titik awal kemajuan klien, kayak baseline gitu loh. Jadi kayak kita itu melihat kemampuan awal si klien ini seberapa sih gitu ya, kemampuan awal si klien ini apa saja sih, apa yang masih bisa kembangkan, apa yang perlu dihilangkan. Dihilangkan tuh artinya misalkan dimodifikasi dari yang suka marah-marah, paling enggak kalau sehari marahnya 15 kali, mungkin kita bisa turunkan sedikit-sedikit begitu ya. Jadi baseline-nya dia atau kondisi dasarnya dia itu seperti apa. Nah, titik awal ini yang dipakai untuk kemudian kita bisa melihat kemajuan si klien ini. Dan data awalnya adalah berupa observasi. Jadi misalkan anak yang sangat impulsif gitu ya, suka menyela ibunya. Jadi ketika ibunya baru berbicara satu, anak itu sudah, apa sih mah, mama ini bla 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 begitu ya. Kemudian ibunya baru 2 kali menyampaikan kata-kata tertentu, dan kemudian anaknya juga apa sih mah. Jadi kayak ibu baru berkata satu, anak sudah 15 kata gitu ya. Nah, jadi baseline atau dasar anak ini tuh kemampuan dari motoriknya, bicaranya, atau pemikirannya itu seperti apa. Bisa lihat dari observasi juga. Nah, kemudian juga untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan anak. Ya, kalau misalkan kaitannya kita observasi pada anak, ya kita tinggal melihat kira-kira anak kita ini dalam kondisi yang seperti apa begitu ya, dari apakah dia nangis, apakah dia sering tertawa, dan kalau misalkan muncul masalah-masalah tertentu, entah itu emosional atau masalah-masalah lain kognitif, bisa dimulai dari observasi. Contoh gampangnya misalkan apakah dia bisa pada kasus disleksia, disgrafia, atau diskalkulia, mereka kesulitan untuk membedakan. Kalau misalkan diskalkulia ya, mereka akan sulit membedakan operasi dasar matematis. Jadi misalkan mana yang ditambah, mana yang dikali, mana yang dikurang, mana yang dibagi, itu mereka masih bingung dan suka kebalik-balik. Atau kemudian disleksia, kemampuan membaca yang suka terbalik-balik, salah satu cirinya ya. Misalkan M dibaca N, atau U dibaca W, semacam itu. Atau kebalik, U dibaca N. Ataupun juga disgrafia, bagaimana kemampuan menulis juga prosesnya ini juga mengalami kesalahan. Kalau misalkan cucu ditulis duku misalkan gitu. Jadi ada beberapa kondisi anak yang bisa kita lakukan itu lewat observasi dulu, supaya untuk melihat seberapa besar sih kemampuan anak ini di di area-area tertentu, di area-area perkembangannya. Nah, selanjutnya bahan memberi laporan kepada orang tua tentunya iya ya, karena kita melakukan observasi, melakukan pengamatan, ini bisa dijadikan semacam kayak diskusi bersama begitu tentang perkembangan. Kemudian informasi status anak di sekolah untuk keperluan bimbingan konseling pastinya juga iya, karena kita melihat bagaimana rekam perilaku dari si anak ini, entah ini mungkin anak yang memerlukan semacam kayak bimbingan khusus begitu, ataupun anak-anak berprestasi yang kita akan kembangkan dalam bimbingan karir, itu juga bisa. Kemudian juga informasi status klien klinis di rumah sakit jiwa, ini tentunya juga sangat penting sekali, bagaimana status mental awal begitu ya. Biasanya kita cek juga dengan mini mental status examination atau mental status examination. Salah satunya adalah dia harus bisa menyebutkan huruf, bisa menyebutkan angka, kemudian juga bisa menjiplak gambar. Itu kan bisa kita lakukan lewat observasi. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di gambar ini ya. Jadi teman-teman, gambar ini saya berusaha untuk memaknai begitu. Kalau misalkan
Observasi atau kegiatan observasi ini adalah kegiatan pengamatan atau pengumpulan data juga di dalamnya ada. Nah, observasi ini bisa digunakan untuk asesmen atau dalam proses penilaian, pengukuran, pemeriksaan juga. Nah, hasil-hasil asesmen itu tadi bisa dipakai untuk data penelitian yang akhirnya akan mendapatkan temuan ilmiah, atau juga data-data ini bisa digunakan untuk kepentingan diagnostik. Nah, di dalam observasi itu kan yang kita lihat adalah perilaku ya. Nah, untuk kepentingan-kepentingan penelitian, kita mulai dari mengambil sampel perilaku. Jadi perilaku yang ada, kita ambil sampel perilakunya karena nggak mungkin kita ambil semua begitu ya, populasi kita teliti semua. Biasanya kita akan mengambil sampel perilaku dan dari sampel perilaku itu kita lihat konstruk hipotesisnya. Jadi konstruk itu adalah perilaku yang dapat diukur gitu ya. Jadi sebuah variabel yang dapat diukur, misalkan autis gitu ya. Autis adalah sebuah nama salah satu gangguan dalam perkembangan. Nah, ketika kita salah satu indikatornya adalah kontak mata gitu, maka konstruk hipotesis ini sampai kita tentukan kontak matanya itu berapa detik. Misalkan dia bisa menatap kita 5 detik, atau kita sesuatu yang bisa diukur gitu ya. Sesuatu perilaku yang bisa diukur, bisa diamati, diukur, bahkan dihitung secara kuantitatif. Nah, itu namanya konstruk hipotetis. Nah, dari hasil konstruk hipotetis yang sudah dapat diukur tadi, datanya itu bisa dipakai untuk diagnosis kalau kepentingannya adalah klinis. Data itu juga bisa dipakai untuk penelitian. Jadi dari hasil sampel tadi itu kemudian perilaku-perilaku yang bisa diukur itu hasilnya setelah pengukuran bisa dipakai untuk penelitian, bisa dipakai juga diagnosis. Nah, di perilaku itu kita juga ketika itu kemudian dimaknai begitu ya, sebuah perilaku yang muncul di masyarakat yang kita lihat dari individu itu kan kemudian diberikan makna. Nah, makna itu bisa menjadi non perilaku, artinya bisa menjadi sebuah sikap. Misalkan kayak begini, perilakunya adalah makan biasanya kita pakai sendok atau pakai jari ya. Dan biasanya perilaku yang kita lihat, yang kita temui itu makan itu dikunyah, kemudian saat ngunyahnya juga mulutnya ditutup gitu ya. Tapi suatu saat kita menemukan perilaku anak yang makan pakai sendok ataupun pakai tangan, tapi makannya itu ngambilnya itu kayak ngambil sesuatu yang dalam ukuran yang besar begitu. Biasanya kita ngambil kan sesuai dengan mulut kita gitu ya, tapi dia ngambilnya banyak dan kemudian dia makan sampai nasinya kemana-mana, artinya di wajah kita gitu, di wajah anaknya, dan kemudian ngambil lagi. Jadi cara makannya begitu. Nah, di saat itu perilaku yang kita temui itu bisa diberikan sebuah makna, diberikan sebuah arti, diberikan sebuah inferensi atau pengambilan kesimpulan. Misalkan dia makan dengan tidak sopan, karena norma pada umumnya makan itu tidak boleh tidak boleh membuka mulut, misalkan kayak apalagi sampai berbunyi sampai begitu kan kita anggap sebagai tidak sopan. Kemudian juga menghabiskan dulu dan kemudian baru mengambil lagi, tidak masih ngunyah sudah ngambil lagi, dan mengambil juga sesuai dengan ukuran mulut, tidak yang kemudian mulutnya seberapa ngambilnya seberapa. Nah, ketika kemudian kita katakan sebagai makan tidak sopan, maka konsep makan tidak sopan ini menjadi sebuah sikap, dan itu adalah sebuah non perilaku. Nah, non perilaku ini juga bisa dijadikan sebagai data penelitian gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat alurnya gitu ya, dari perilaku ini kan, kalau misalkan jalan ke sini, ambil sampelnya aja, sampel-sampel yang bisa diteliti jadi konstruk hipotesis. Nah, konstruk hipotesis setelah kita lihat anak autis kah, mungkin anak ADHD kah, perilaku-perilaku yang bisa diukur tadi itu bisa kita jadikan sebagai bahan diagnosis. Nah, perilaku-perilaku yang bisa diukur tadi, kita kumpulin datanya, ini juga bisa dipakai sebagai penelitian gitu ya. Nah, sama juga perilaku-perilaku yang kita temui secara real di lapangan, itu kita bisa berikan makna gitu kan. Nah, setelah pemberian makna, ini bisa menjadi sebuah non perilaku, artinya makna-makna tadi itu bisa dikumpulkan jadi sebuah konsep lagi, sebuah sikap lagi. Misalkan dari makan tidak sopan. Nah, makan tidak sopan ini menjadi sebuah sikap gitu ya. Nah, sikap-sikap
ini kalau misalkan diteruskan berbagai macam indikator, nama sebuah pemaknaan sebuah perilaku, kalau dikumpulin bisa juga jadi proses penelitian gitu ya, untuk kemudian nanti didapatkan penemuan. Jadi proses-proses seperti ini namanya observasi itu banyak sekali manfaatnya, mau dipakai apa saja juga boleh dan di bidang manapun juga akan terpakai gitu ya. Oke, semoga cukup dipahami ya. Saya beralih pada slide berikutnya. Saya kecilin dulu. Oke. Nah, di dalam pencatatan observasi, khusus dalam kegiatan psikodiagnostik atau pemeriksaan psikologi itu, kita bisa melihat pada tingkah laku atau ekspresi nonverbal. Ya, jadi observasi nonverbal itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu status presens, yaitu kesan pertama saat pertama kali bertemu sampai terjadi kontak awal proses pemeriksaan psikologi. Jadi misalkan saya bertemu dengan klien skizofrenia ya, atau bertemu dengan ini deh, saya ganti dengan klien saya yang saya pernah punya klien seorang suami istri gitu ya, pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ini usianya waktu itu sekitar satunya 55 tahun dan satunya 60 tahun. Jadi sudah manula gitu ya, sudah senior, sudah sangat dewasa. Nah, saat pertama kali bertemu, kan mereka assalamualaikum, nggih Bu, saya Bu A gitu ya, yang kemarin janjian lewat WA. Oh, inje monggo pinara. Jadi mereka tampak sebagai seseorang yang ramah, kemudian juga mau bersalaman. Masih waktu itu belum pandemik yang udah berapa tahun yang lalu. Nah, waktu itu awal-awal mereka senyum, kemudian juga mau bersalaman. Ini adalah kesan yang saya tangkap adalah ramah gitu. Jadi meskipun pada akhirnya di perjalanan konseling itu terjadi konflik pasutri, tapi status presence pertama yang saya tangkap adalah mereka ramah, mereka sangat kooperatif begitu untuk menyampaikan apa keluhannya, kemudian juga mereka mau menjalankan ini ya sesuai informed consent. Jadi pada saat saya meminta untuk satu persatu, istri dulu, baru kemudian suaminya, baru kemudian bersama, mereka menyepakati dan tidak pakai diskusi panjang begitu. Nah, ini boleh misalkan kayak tinggi badannya seberapa, kulitnya seberapa, warna kulitnya apa. Nah, ini bisa dipakai sebagai status presence. Ekspresi nonverbal ya, jadi seperti bentuk fisik, kemudian ada cacat atau enggak, cara berpakaiannya, waktu itu berjilbab juga. Nah, atau klien skizofrenia saya misalkan dia datang dengan baju yang sangat lusuh, kemudian juga karena bajunya suka ditarik dan suka digigitin jadi banyak yang jebol. Nah, kayak gitu adalah ekspresi nonverbal. Dan kemudian juga ekspresi nonverbal dinamis, misalkan jadi dinamis ya, ada gerak begitu ya. Misalkan cara memasuki ruangan, kemudian juga cara berdiri, cara berjalan, kemudian cara berjabat tangan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga ekspresi wajah dan sebagainya. Kayak klien saya skizofrenia, dia juga ada yang karena efek dari obat ya, terjadi gerakan di tubuh, terjadi tremor, jadi tangannya bergerak-gerak terus begitu dua-duanya. Jadi pada saat ditanya namanya siapa begitu kan, maka Paidi umpamanya ini ya, sebenarnya nggak ada klien saya yang namanya Paidi, misalkan namanya Paidi gitu, namanya Paidi, terus tetap tangannya terus bergerak terus, dan ada yang tubuhnya goyang-goyang terus juga. Ini juga yang biasanya kita lihat pada anak-anak anak-anak autis itu, ada beberapa yang memang suka menggoyangkan badannya begitu ya. Oke, saya teruskan selanjutnya. Observasi dalam pelaksanaan pemeriksaan dalam situasi wawancara ataupun tes tertentu juga dipakai. Di situasi wawancara misalkan cara duduknya, jarak duduknya, apakah dia suka mau deket-deket sama si observernya atau interviewernya. Kemudian juga reaksi-reaksi emosional, apakah dia menangis gitu ya. Jadi situasi wawancara itu kita bisa melihat sekalian wawancara, sekalian kita lihat kondisi psikologisnya lewat observasi. Kemudian di situasi tes intelijensi, misalkan saat dikasih instruksi itu apakah konsentrasi, kemudian cara mengerjakan tes itu apakah dia cukup terampil tangannya. Misalkan saya menggunakan tes WISC, ini ada rancangan balok begitu kan, apakah dia cukup merancang balok itu dengan cepat, atau
atau lambat, lama, atau sering begini, atau aduh apa ya, sering mengucapkan. Nah, jadi itu bisa kita cek sebagai observasi. Kemudian tingkah laku menghadapi kesukaran kayak tadi ya, sikap terhadap pertolongan, apakah dia memperhatikan, sikap terhadap kesalahan, apakah dia impulsif. Aduh, salah kak, salah kak, aduh bukan itu kak, bukan itu kak, misalkan kayak seperti itu. Atau ada yang, kak, kakak boleh diganti nggak jawabannya. Nah, ada yang cukup kalem seperti itu, atau ada yang aduh gitu. Nah, jadi respon-respon itu bisa menjadi sebuah bahan analisis ya, apakah orang ini impulsif atau tidak. Kemudian juga sikap terhadap prestasi secara keseluruhan, apakah dia sering mengkritik atau tidak, tingkah laku akhir tes, apakah diam ataukah menanyakan ini hasilnya kapan ya, ataukah bahkan ada beberapa yang ketika tester sudah selesai membenahi, dia menawarkan bantuan. Kak, boleh dibantu misalkan begitu. Jadi perilaku-perilaku yang bisa di observasi atau observable ya, itu bisa menjadi data analisis yang luar biasa. Kemudian gerakan-gerakan tubuh dan gerakan-gerakan yang tiba-tiba muncul dalam pemeriksaan, ya. Kemudian kerangka observasi menurut Settler ini mengemukakan bahwa untuk mendapatkan data observasi yang komprehensif, pemeriksaan psikologis setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, saya ambil dari buku ini ya, seperti biasanya teman-teman ya. Jadi kerangka observasi Settler itu sikap terhadap pemeriksa. Di sini disebutkan misalkan ya, bagaimana testi berhubungan dengan tester. Apakah dia malu, apakah dia takut, agresif, atau bersahabat. Kemudian apakah ada perbedaan hubungan tester dengan testi saat kontak awal. Kemudian apakah testi berusaha mempengaruhi tester atau testi memperhatikan tester dengan seksama. Jadi kerjasama dalam situasi pengetesan ini juga bisa menjadi bahan observasi ya untuk kita sebagai petugas, sebagai observi atau sebagai interviewer atau juga sebagai tester. Nah, yang kedua adalah sikap terhadap situasi tesnya, apakah dia cenderung rileks melihat ketika alat-alatnya sudah keluar, atau kemudian ketika ada buku manualnya apakah dia semangat ataukah tidak. Jadi apakah dia menyerah atau ngotot mencoba item yang dirasa sulit, ataukah minatnya stabil ya sepanjang perjalanan itu. Oke kak, apa lagi kak, yang mana lagi kak, saya harus jawab apa lagi kak, ataukah yang sudah belum kak, ini kurang berapa menit ya kak ya. Nah, jadi sifat-sifat atau perilaku semacam itu yang bisa diobservasi itu akan menunjukkan sikap dia terhadap situasi tesnya. Kemudian sikap terhadap diri sendiri juga, apakah dia percaya diri, apakah dia menyatakan gak mampu atau malu atau ingin mengakhiri tes, itu juga bisa dilihat. Kemudian juga kebiasaan kerja, apakah tempo kerjanya cepat atau lambat. Kemudian apakah ia memikirkan dulu atau mengorganisasikan jawaban, atau ia memberikan jawabannya secara impulsif atau tidak hati-hati. Ada beberapa orang yang ini nih kayaknya jawabannya, ya nih kak, yakin aku kak, yakin ini jawabannya. Tapi setelah oke, ini jawabannya, saya jawabannya ini ya, oke saya catat ya. Kak, sebentar. Kayaknya bentar. Iya deh, yakin banget. Yakin soal itu. Oke, baik. Kak, sebentar. Nah, jadi sikap-sikap perilaku seperti itu bisa kita lihat ya, kebiasaan kerjanya itu seperti apa. Apakah dipikir panjang ataukah doknyeng, bahasanya Jawanya itu doknyeng. Jadi ketika kepengen ya iya, kalau nggak kepengen ya enggak gitu. Dan itu kadang tidak bisa kita tebak waktunya. Kemudian juga ada apakah ia berpikir dengan bersuara atau ia hanya memberikan jawaban akhirnya. Jadi ada yang 20 dikali 3 kan. Jadi kayak gremeng gitu, ada yang 100 misalkan begitu. Jadi ada proses dalam rangka dia menjawab, itu juga menjadi sebuah observasi. Nah, kemudian juga reaksi terhadap item tes. Jenis item tes apa yang menimbulkan reaksi seperti kecemasan, anxiety, ketegangan, atau mukanya memerah. Ada beberapa alat tes, misalkan alat tes proyektif ya, kita mengenal sebagai TAT, Thematic Apperception Test. Jadi di situ tuh ada semacam kartu, di mana kartunya itu berisi gambar-gambar, dan gambar-gambar itu ada beberapa gambar yang bisa jadi orang merasa tidak nyaman. Ada salah satu gambar yang ada seseorang yang tertidur, kemudian ada seseorang yang membawa pistol, ada juga gambar yang di jurang, jadi macam-macam. Nah, beberapa reaksi itu bisa kita catat sebagai hasil observasi. Apakah dia
"Apa iki Mbak?" Misalkan begitu atau, "Oh," misalkan cuma begitu aja. Jadi berbagai macam ya reaksi-reaksi itu. Kemudian juga reaksi terhadap kegagalan. Di buku disebutkan apakah reaksi tes terhadap kegagalan, apakah ia meminta maaf, apakah dia mencari alasan, atau jika dihadapkan pada item yang sulit, gimana reaksinya? Apakah dia jadi lebih agresif, atau kalau misalkan ditanyain lebih lanjut mengenai sebuah item, ia memikirkan kembali jawabannya. Jadi reaksi terhadap kegagalan, misalkan dia berasa tidak bisa mengerjakan, itu pun juga bisa menjadi sesuatu yang kita observasi. Dan reaksi terhadap pujian, ini kalau misalkan anak kecil, wah adik pinter, misalkan begitu. Kalau digituin, dia lebih semangat nggak? Atau tetap aja dia sedih, adik pinter loh, ayo dicoba lagi yuk, bisa yuk. Dan dia, enggak kak, aku udah nggak bisa, aku bodoh kok. Misalkan begitu ekspresinya. Atau yang satu lagi, nah adik bisa pinter, iya kak ya aku pinter, apalagi kak yang harus kita ayo yang harus aku hitung kak, misalkan itu bisa melihat bagaimana kondisi psikologis, kepercayaan diri dan sebagainya nanti ya kalau mau dimaknai di akhir. Kemudian juga bahasa bahasa apa yang digunakan, apakah dia bisa berbahasa Indonesia, jelas artikulasinya, pilihan katanya, dan juga apakah pembicaraannya didasari persahabatan atau menghindari situasi tes, itu juga bisa kelihatan enak gitu ya, connect gitu ya, ataukah jawabannya itu kecil-kecil gitu, iya dan tidak. Terus kemudian rasanya kayak kalau kita mau mengartikan kayak pengen kabur aja si klien ini. Kok si klien, si tester, si testi ini. Orang yang ngetes namanya tester, orang yang dites namanya testi. Dan terakhir adalah visual motor, catatan gerakan kaki, catatan gerakan tangan, kaki, ekspresi wajah, apakah dia kidal, apakah merespon dengan cepat dari pertanyaan yang sudah diberikan, apakah dia terampil atau bekerja secara trial and error ataukah dipikir dulu. Nah, ini menjadi gerakan-gerakan visual motor dari apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Ini menjadi juga apakah cocok yang dia katakan dan dia tuliskan misalkan, ini juga bisa menjadi data dalam pemeriksaan psikologi dari observasi. Oke teman-teman, karena sudah habis ya, maka inilah materi yang terakhir dari observasi. Kita akan bertemu di materi-materi tentang wawancara di pertemuan selanjutnya. Setelah ini selamat menjalankan kegiatan ujian tengah semester. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan nilainya sempurna gitu ya. Baik, terima kasih untuk yang like, share, dan komen. Dan juga yang subscribe juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di materi berikutnya, video-video perkuliahan berikutnya. Saya tutup, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.